Bagi sebagian penggemar, malam itu bukan hanya tentang kalah dan menang. Itu adalah malam penuh pertanyaan, malam ketika setiap keputusan dianalisis, setiap momen diperhatikan, dan setiap kejadian menjadi bahan diskusi dunia sepak bola. Karena di panggung sebesar Piala Dunia, terkadang yang paling lama I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love. Dunia sepak bola kembali diguncang oleh sebuah perdebatan besar yang membuat jutaan penggemar bertanya-tanya. Bukan hanya tentang siapa yang mengangkat trofi, bukan hanya tentang siapa yang tampil lebih baik di atas lapangan, tetapi tentang satu pertanyaan yang terus menghantui publik. Apakah ada sesuatu yang terjadi di balik layar? Final Piala Dunia yang seharusnya menjadi panggung terbesar bagi para pemain terbaik dunia justru berubah menjadi lautan kontroversi setelah muncul berbagai dugaan dan spekulasi dari para penggemar mengenai keputusan-keputusan yang terjadi sepanjang pertandingan. Salah satu hal yang paling banyak dibicarakan adalah mengenai pemilihan wasit. Dalam skenario kontroversi ini, banyak penggemar mempertanyakan keputusan FIFA yang menunjuk wasit asal Eropa untuk memimpin pertandingan besar, terutama ketika ada hubungan emosional dan rivalitas antar negara di turnamen tersebut. Bagi sebagian supporter, pemilihan wasit dari kawasan yang sama dengan salah satu kekuatan besar sepak bola dunia dianggap menimbulkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan. Mereka mulai mempertanyakan, apakah keputusan tersebut benar-benar murni berdasarkan kualitas wasit atau ada faktor lain yang bermain di balik keputusan itu. Di pertandingan sebesar Piala Dunia, setiap keputusan kecil bisa mengubah sejarah. Karena itu, siapa yang memimpin pertandingan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah kepercayaan, ujar para penggemar dalam narasi kontroversi tersebut. Namun, sorotan terbesar datang ketika kamera menangkap ekspresi para pemain Argentina setelah pertandingan berakhir. Salah satu momen yang paling menyita perhatian adalah ketika Enzo Fernandez terlihat menangis. Tangisan tersebut langsung menjadi bahan perbincangan di seluruh dunia. Bagi sebagian penggemar Argentina, tangisan itu bukan sekedar kesedihan karena kalah, tetapi dianggap menggambarkan rasa kecewa yang sangat dalam terhadap sesuatu yang mereka rasakan terjadi selama pertandingan. Banyak yang mulai bertanya, apakah tangisan Enzo hanya karena kekalahan? Atau apakah ada tekanan besar yang dirasakan para pemain Argentina sebelum dan selama pertandingan? Salah satu hal yang paling banyak dibicarakan adalah mengenai suasana di luar lapangan. Beberapa sosok yang biasanya menjadi bagian penting dalam perjalanan Argentina disebut tidak terlihat dalam momen tersebut. Keluarga Lionel Messi yang biasanya menjadi sorotan dalam pertandingan besar dikabarkan tidak hadir. Begitu pula Presiden Argentina yang tidak berada di stadion untuk menyaksikan langsung laga tersebut. Di sisi lain, kehadiran perwakilan kerajaan Spanyol justru menjadi perhatian tersendiri. Bagi sebagian penggemar yang percaya dengan teori konspirasi, situasi tersebut dianggap sebagai sebuah gambaran yang berbeda dari ekspektasi mereka terhadap final sebesar Piala Dunia. Tidak hanya itu, absensi Diego Simeone juga ikut menjadi bahan perbincangan. Sosok pelatih asal Argentina tersebut sebelumnya selalu menjadi salah satu figur yang memberikan dukungan besar sepanjang turnamen. Namun ketika pertandingan paling penting tiba, dirinya tidak terlihat, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan dari penggemar. Kemudian perhatian beralih kepada keputusan-keputusan teknis Argentina di dalam pertandingan. Lautaro Martinez yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu pemain penting, secara mengejutkan tidak mendapatkan peran besar. Bagi sebagian supporter, keputusan tersebut terasa sulit dipahami, karena mereka berharap pengalaman dan kemampuan Lautaro bisa menjadi pembeda dalam laga besar. Hal serupa terjadi ketika Julian Alvarez ditarik keluar pada momen yang dianggap sangat krusial. Sebagian penggemar mempertanyakan keputusan tersebut karena Alvarez dianggap masih mampu memberikan ancaman terhadap pertahanan lawan. Situasi semakin ramai ketika beberapa pemain Argentina mengalami masalah fisik. Lisandro Martinez yang awalnya terlihat mengalami masalah biasa, kemudian harus meninggalkan pertandingan. Cristian Romero juga disebut mengalami kendala sehingga mempengaruhi keseimbangan lini belakang Argentina. Bagi sebagian penggemar, rangkaian pergantian pemain tersebut terasa sangat mengejutkan. Mereka mempertanyakan apakah keputusan yang diambil Lionel Scaloni benar-benar murni karena kebutuhan taktik atau ada faktor lain yang tidak terlihat oleh publik.
Tidak berhenti sampai di sana, beberapa momen peluang emas Argentina juga menjadi bahan perdebatan. Ada penggemar yang merasa beberapa pemain terlihat kurang agresif ketika mendapatkan kesempatan mencetak gol. Situasi tersebut membuat muncul pertanyaan besar. Mengapa sebuah tim yang biasanya sangat tajam justru terlihat kesulitan memanfaatkan peluang? Bahkan Lionel Messi pun menjadi pusat perhatian. Pemain yang biasanya menjadi pusat permainan Argentina disebut terlihat lebih banyak terisolasi dan sulit memberikan pengaruh seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Bagi sebagian penggemar, menghilangnya Messi dari permainan menjadi salah satu hal yang paling mengejutkan. Dari sinilah berbagai teori mulai bermunculan di media sosial. Sebagian penggemar membuat dugaan bahwa ada pihak tertentu yang tidak ingin melihat Lionel Messi kembali mencatat sejarah besar dengan memenangkan gelar secara beruntun. Mereka menyebut ada ketakutan bahwa dominasi Messi akan semakin kuat jika Argentina kembali menjadi juara. Namun semua itu tetap berada dalam ranah spekulasi. Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya tekanan dari FIFA atau pihak tertentu untuk membuat Argentina kalah. Dalam sepak bola, keputusan pelatih, kondisi pemain, strategi lawan, dan faktor pertandingan seringkali menjadi alasan sebuah tim gagal mencapai hasil yang diinginkan. Tetapi satu hal yang tidak bisa dibantah adalah pertandingan tersebut meninggalkan banyak tanda tanya. Mulai dari keputusan kontroversial, pergantian pemain yang diperdebatkan, hingga ekspresi emosional para pemain Argentina. Bagi sebagian penggemar, malam itu bukan hanya tentang kalah dan menang. Itu adalah malam penuh pertanyaan, malam ketika setiap keputusan dianalisis, setiap momen diperhatikan, dan setiap kejadian menjadi bahan diskusi dunia sepak bola. Karena di panggung sebesar Piala Dunia, terkadang yang paling lama dikenang bukan hanya siapa yang mengangkat trofi, tetapi juga cerita dan tanda tanya yang muncul setelah pertandingan berakhir. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come down with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move. Dan akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan ini, Sobat Leo. Sebuah perjalanan panjang yang penuh emosi, penuh air mata, penuh tawa, dan momen-momen yang tidak akan pernah bisa kita ulang lagi. Dari setiap langkah di Piala Dunia, dari setiap detik ketika Lionel Messi menguasai bola, kita semua sadar bahwa ini bukan sekadar sepak bola. Ini adalah kisah terakhir dari seorang legenda yang benar-benar menutup buku sepak bola dengan cara yang hanya dia bisa lakukan. Messi bukan lagi sekedar pemain. Dia adalah penutup era, penulis akhir dari cerita paling indah yang pernah ada di lapangan hijau. Kini, sepak bola seperti berhenti sejenak. Bukan karena hilang, tapi karena semuanya sudah sempurna di titik itu. Kita tidak lagi mengejar siapa yang terbaik, karena kita sudah menyaksikannya sendiri. Kita hanya tinggal duduk, tersenyum, dan menikmati ulangannya di kepala kita masing-masing. GOAT Leo akan selalu menjadi rumah bagi Sobat Leo. Tempat kita mengenang setiap detik magis itu, setiap gol, setiap assist, dan setiap momen yang membuat kita berdiri tanpa sadar. Dan sebelum kita benar-benar menutup video ini, terima kasih Messi, karena sudah membuat sepak bola terasa seperti mimpi yang nyata. Terima kasih karena sudah menutup semuanya dengan cara yang tidak akan pernah bisa ditandingi siapapun. Dan untuk Sobat Leo, jangan sedih karena legenda tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berhenti bermain, tapi tidak pernah berhenti hidup di hati kita. Dan akhirnya, GOAT Leo pamit. Sampai jumpa di kenangan berikutnya. Kumirawawau, Knai.